basket chest pass oper atau throw in. Nah, sebelum pembelajaran Bapak sebelumnya pertama Aditya hadir ininya, Ana Safitri, oke, Dafril, Dendi, Farhan, oke, Fauji, oke, Hadi, Hilda, oke, Isan, oke, Irfan, Ismi, Milita, Muhammad Iksan, Rohman, Muhammad Dafa Ramadan, Dafa Nadif, Nafeja, Najwa, Oktavia Ramadhani, Oktavia Niulansari, Pinza Degana, Rahmat Hidayat, Raisya, Rama Iksan, oke, Rama Septiana, izin, Revan Rahadi, mana siapa? Tan, Siva Aprilia, oke, Supriyanto, Syairah Okiani, Teza Aditya, Vira Adelia, oke, Wanti Bidansari, Gusdian Ali, Gusdiannya kemana? Keluar, Pak. Keluar. Hah? Kemal naon? Fokus gawe kulit. Kulit bangunan. Di sawah. Oh, di sawah. Petani udah kerjaan kulit tuh. Di wajah. Jadi sekarang kita akan melanjutkan penguatan materi tentang teks inspiratif yang kemarin ya. Kita mulai lagi dari pengertian, tapi sebelum itu kita nonton dulu video. Judulnya itu My Dad is a Liar. Itu bahasa Inggris, kalian tahu artinya? Tahu. My dad. Ayahku is a liar. Anak. Adalah pembohong, benar. Jadi my dad is a liar adalah ayahku adalah seorang pembohong. Tapi apakah pembohong ini suatu pembohongan yang bohong? Kita lihat. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
salah satu video inspiratif yang ditayangkan. Kira-kira siapa sosok inspiratif yang ada di video tersebut? Ya. Ya. Apakah ayah kalian termasuk sosok inspiratif? Ya. 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 Kenapa kira-kira? Tidak. Tidak. Jadi siapa sosok inspiratif kamu tidak? Emaknya Bang. Boleh emaknya. Nah kalau misalnya yang tadi ayahnya menjadi sosok inspiratif, kira-kira kenapa? Tidak pantang menyerah, betul. Apalagi bekerja keras, kurang kerja keras, maunya jadi tuli itu jadi naon tadi? Jadi apa sih tadi kan? Oh tetap tukang cuci piring dan lain-lain. Nah itu adalah salah satu sosok inspiratif. Sekarang kita lanjut ke sosok inspiratif yang lain. Di sini udah pernah tahu menurutnya siapa aja sosok inspiratif di sini? Belum? Dari yang paling kiri siapa? Messi. Sebelahnya? Kerja Bibi. Di bawahnya? Yang masih yang paling kiri? Lesti. Lesti yang paling diingat apa sih? Tapi kan aslinya Lesti itu adalah seorang penyanyi dari Cianjur yang alhamdulillah beruntung bisa sukses di Jakarta. Selanjutnya siapa lagi selain penyanyi? Prilly. Prilly main sinetron apa? Yes. Yes itu apa sih? Serigala. Pada nonton semua? Darah suci. Selanjutnya siapa yang pakai headband? Rahmat Hidayat. Sahabat Kevin Sanjaya, Tukang Mulyo. Terus siapa yang pakai tadi hijau? Ini siapa sih? Gamers. Nah itu salah satu aku yang bisa dijadikan sosok inspiratif. Selanjutnya kita lanjut ke jenjang pembelajarannya. Yang pertama itu menganalisis ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Yang kedua, menyimpulkan ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, menyajikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya, apa itu cerita inspiratif? Apa Saira? Cerita inspiratif merupakan narasi yang memberikan inspirasi kepada banyak orang dan memberikan kesan kepada seseorang untuk lebih baik, lebih peduli dan lebih empati kepada orang lain. Oke, siap. Terima kasih Saira. Oke, ada yang mau menambahkan Saira? Oke, sokran. Ada yang mau menambahkan dari Saira? Cerita inspiratif itu cerita yang bisa menggugah empati, kepedulian. Terus apa lagi? Apalagi yang ada di buku paket, boleh dibaca. Buku paket keluarin. Salah. Oke, coba apa itu cerita inspiratif dari cerita yang ada di buku paket? Artinya, ada yang mau baca? Coba tuh baca tuh. Ada di buku. Cerita inspiratif itu apa? Oke, siap. Terima kasih. Toh. Selanjutnya ada yang mau tambahkan lagi? Cerita inspiratif itu apa? Dari perempuan ada yang tambahkan lagi? Cerita hayalan. Hah? Cerita hayalan. Bisa nanti kita bahas cerita hayalan atau bukan, nanti kita lihat. Apa Mira? Cerita yang baik yang dapat membuka perasaan, memberi kesan yang mendalam, memperdalam hati yang mampu membuat seseorang dan kepada dirinya untuk menjadi seperti yang sebaiknya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi cerita inspiratif itu benar seperti tadi nonton video yang ayah, apakah memberikan kesan atau enggak? Maksudnya apakah kalian merasakan apa yang dirasakan oleh ayah gitu sebagai anak melihat kerja banting tulang kerja keras merasakan? Nah itu adalah salah satu
indikasi bahwa cerita inspiratif itu nyampe ke hati atau ke jiwa, ke sanubari kalian. Kita lanjut. Nah, ini salah satu yang dibuat oleh Bapak. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Intinya sama, itu memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang, mencakup kepedulian, simpati, dan juga empati. Lalu, kenapa cerita inspiratif ini penting? Karena di sekitar kita banyak sosok-sosok inspiratif yang bisa dijadikan role model atau sosok inspiratif ketika kita belum mempunyai cita-cita misalnya. Di sini semua udah punya cita-cita belum? Ada yang belum? Banyak. Nah, dengan mengenal sosok inspiratif ini, kita bisa mengetahui kita tuh pengen jadi apa ke depannya. Apakah pengen jadi penyanyi, apakah pengen jadi aktris, atau pengen jadi atlet, itu bisa dilihat dari sosok inspiratif. Cerita inspiratif. Kita lanjut selanjutnya ke ciri-ciri cerita inspiratif. Tadi kata Revan hayalan, cenah. Kira-kira hayalan masuk ke teks inspiratif atau enggak ciri-cirinya? Masuk enggak? Masuk enggak? Kira-kira cerita inspiratif. Yang tadi cerita ayam, itu cerita hayalan atau bukan? Cerita hayalan atau bukan? Nah, berarti ciri-ciri cerita inspiratif itu adalah nyata. Selain nyata ada lagi beberapa. Nah, yang pertama diangkat dari kisah nyata seperti yang tadi yang melihat sosok ayah, terus memiliki tema tertentu. Tema tertentu itu apa? Kayak tadi ayah yang kerja keras dan lain-lain itu apa tema. Lalu memiliki judul yang menarik. Tadi judulnya apa? Bahasa Indonesianya aja. Judulnya apa? Ayahku seorang pembohong. Menarik gak kira-kira judulnya? Menarik. Kenapa menarik kira-kira? Karena ayahnya kerja keras. Bener. Karena di situ ini pernah dengar ada istilah clickbait ya, clickbait di YouTube yang judulnya apa tapi videonya apa gini. Tahu nggak clickbait? Nah, jadi semacam itu. Cerita inspiratif itu judulnya harus menarik, biar menarik minat orang untuk menonton atau membaca. Nah, tadi ayahku seorang pembohong. Emang ayah seorang pembohong? Ada nggak yang ayahnya bohong? Dapri ayahnya bohong tahun. Serius saya nggak bohong. Ayo pembelikan motor kesana Bisa. Tapi bener ada kebutuhan lain selain dari motor. Bisa buat sekolah, sepatu. Revan memang daek pakai motor tapi pakai sepatu. Baik, Pak. Daek tapi naik motor tapi pakai sepatu. Jual motor nampang ada sepatu. Eta bener. Ada yang lebih penting, ada kebutuhan primer. Terus bersifat naratif. Bersifat naratif ini ingatnya harus kalian narasi diceritakan dari awal sampai akhir. Yang kemarin kayak orientasi, komplikasi, nikmatnya cabut. Kelas 78. Lanjutnya. Jadi narasi ini atau naratif itu dari awal ceritanya mengalir sampai akhir. Seperti yang kemarin dibahas soal struktur. Yang pertama ada apa di struktur? Orientasi. Kalau di pacaran orientasi itu apa? Belum. Kenalan. Terus PDKT. Setelah orientasi apa? Permintaan peristiwa. Kalau di pacaran ada apa? PDKT. PDKT-nya kemana aja? Kan itu kali alun-alun bisa. Ke bioskop bisa. Mana lagi? KKP bisa. Kemana? Ke warkop bisa. Terserah itu PDKT mau kemana aja. Atau mau ke rumah pasangannya langsung boleh nggak? Boleh. Kalau bawa pasangan langsung bawa apa biasanya? Tahu bulan. Biasanya bawa martabak, jangan. Oke. Itu adalah setelah permintaan peristiwa lanjut ke komplikasi itu kalau di pacaran adalah pas jadian. Jadi
puncak ceritanya itu pas konflik. Nah setelah konflik apa? Nah resolusi itu apa? Kalau di pacaran? Nah kalau misalnya pacaran terus putus, resolusi itu sadar kalau misalnya pasangan kalian itu ada yang salah atau tidak baik gitu, ataukah kurang ganteng, ataukah kurang cantik, dan itu sadar tuh di resolusi. SD. Namanya sendiri. Selanjutnya setelah apa itu? Resolusi apa? Terakhirnya koda apa? Akhir cerita kisah cinta kalian teh gimana gitu. Nah itu adalah salah satu. Kenapa? CLBK itu apa? Ada. Itu naratif itu diceritakan dari awal, tengah, dan akhir. Dan terakhir ada tokoh yang diceritakan, pasti ada tokoh yang diceritakan. Selanjutnya, silakan bentuk kelompok beranggotakan 4-5 orang dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, 4-5 orang. Ini 5, ini 4. Pinjat yang mana pinjat? Yang aja. Angkatan kan itu. Angkatan kan itu. Dua angkatannya 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di depan ya. Ini namanya. Kenapa agak-agak ini? Udah kebentuk kelompoknya belum? Ya. Coba kelompok 1 mana dari kiri? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 belakang. Kelompok 2, kelompok 3? Ayo maju. Kelompok 3? Kelompok 4? Belakangnya kelompok 5? Ini sama siapa? Berempat. Oh berempat ini. Depannya belakang satu aku belakang satu. Atasan tadi ke belakang satu berarti dari mana? Anu ada bisa di dan semua kelompoknya. Oke, sekarang kita bakal coba buka buku paketnya yang minta uang 10.000 ya. Apa? 49 ya. Nah, sekarang Bapak ada kertas. Nanti jawabannya nggak usah di kertas lembar, jawabannya di sini aja. Nih, yang kelompok 1. Nah, ya kelompok 2 ya. Nih, kelompok 2 ya kelompok 3. Pinjam mana? Tapi kita ketinggalin pinjam. Bin. Kalau mau dilanjut istirahat ya. 5 menit dari istirahat. Apa ya? Nama kelompoknya di sini ada 5 kelompok dengan nama selanjutnya yang sudah disepakati. Beri nama kelompok dengan nama sosok inspiratif yang sudah disepakati teman-teman kelompok. Jadi terserah kalian sosok inspiratifnya siapa, kasih nama.
Denny, Hadir. Farhan, Oke, ya, Pak. Fauji, Hadir. Adi. Adi kemana Adi? Bukan. Oh, Hilda. Oke, Ihsan Fauzan. Irfan Muhammad Fikri. Hadir. Dewi. Ismi sakit ya? Rita. Muhammad Iksan Nurrahman. Muhammad Dafar Ramadan. Nadif. Nadif kemana Nadif? Apa? Apa? Napeja. Najwa. Octavia Munardi. Octavia Munardi. Octavia Niwulansari. Pinja. Pinja. Ahmad Hidayat. Pak. Terus Aisyah. Rama Ihsan. Sawar itu ada Rama Septiana. Levan. Akhirnya Siva. Oke, Supriyanto. Syaira. Syaira mana kan? Mana? Teja. Terus Sira. Wati. Ayo kumpul lagi ke kelompoknya kemarin masing-masing. Kumpul kelompoknya masing-masing. Nama kelompoknya siapa? Sumarno. Oke. Lanjut. Anggota kelompok Muhammad Iksan, Supriyanto, kami dari kelompok Menyeluruh Messi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.